Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Waalaikumsalam ini, warahmatullahi wabarakatuh. hari ini eh, tanggal 27 Maret 2025. Ini adalah pertemuan pengganti untuk sesi yang keenam, ya, karena saya berhalangan dan akan kita isi dengan pembahasan contoh soal UTS, ya. Kebetulan ini yang ada di sini adalah soal UTS tahun 2020. Waktu itu nama mata kuliahnya dasar pemrograman, sekarang udah kita ganti jadi algoritma dan pemrograman satu. Oke, nanti jawaban biasanya untuk ujian itu saya mintanya dalam bentuk notasi algoritma, ya. Artinya kalian nggak harus buat persis sama dengan notasi yang digunakan dalam bahasa pemrograman yang kita gunakan yaitu Java, ya. Nah, ini adalah waktu itu karena ujiannya online itu saya mintanya adalah ditulis tangan harusnya, ya. Ini semua ditulis tangan nanti algoritmanya, ya. Algoritma saya nggak tahu ini ujiannya bakal offline ya kalau nggak salah. Tapi soalnya itu dikasih dalam bentuk online yang bisa diakses melalui HP, entah ditampilkan di kelas, tapi nggak dibagikan, rencana nggak dibagikan dalam bentuk kertas. Oke, kita mulai ya. Bagaimana sih menjawab pertanyaan D yang ada di ujian? Ya, yang pertama ingat ya, yang saya minta itu adalah dalam bentuk notasi algoritma. Agar apa? Agar kalian mudah dan cepat gitu ya. Karena kita fokus pada penyelesaian logiknya. Di mana algoritma yang kita gunakan nanti notasinya itu udah bisa kita mapping satu instruksi di algoritma jadi satu instruksi di bahasa pemrograman. Kecuali untuk perintah atau instruksi input dan output yang kita simpelkan di sana, ya. Jadi satu instruksi di algoritma nanti terjemahnya mungkin di Java itu butuh n instruksi. Karena kalau di algoritma boleh di koma-koma saja beberapa variabel di input sekaligus gitu ya. Begitu juga dengan outputnya. Tapi nanti di program agar tampilannya bagus biasanya diatur lebih lebih detail gitu loh. Nah, itu nggak perlu di algoritma didetailkan. Sekarang kita ambil untuk soal yang pertama ini ya. Rata-rata soal saya tuh esai. Ada juga yang pilihan berganda, ya. Tapi nggak saya contohkan di sini, tinggal dicari ya. Oke, nah yang pertama ya, biasanya soal pertama ini paling mudah dan makin ke nomor yang lebih besar makin sulit. Oke, soal pertama ini adalah soal paling mudah, harusnya semua bisa mengerjakan, ya. Menghitung atau menghitung kecepatan rumusnya S kali sama dengan V kali T. Coba kalian buat dulu ya. Buat dulu di kertas bisa apa enggak, terus baru kita cobakan nanti ke Javanya. Saya tunjukkan ke Javanya. Jadi ini enggak benar-benar ujian, tapi hanya kalian latihan. Pertama kalian latihan dulu nulis dalam bentuk notasi algoritma karena ujiannya nanti notasi algoritma biar cepat. Ya, 5 menit bisa nggak buat algoritma untuk nomor satu? Silakan, ya. Sambil saya mempersiapkan untuk ini sambil di sini ya, kalian bisa memperhatikan ya, udah ada 3 soal nih yang muncul. Dia ada 4 soal biasanya. Oke, 5 menit ya. Kalau ujian nih 5 menit harus sudah bisa nih dikerjakan. Oke, sekarang saya kerjakan untuk di Java. Menghitung S kali T. Saya siapkan dulu ya. Saya copy aja ini salah satunya. Ini pasenya adalah tadi soalnya menghitung kecepatan. Menghitung kecepatan.
Oke. Menghitung jarak ya. Menghitung jarak harusnya ya. Menghitung jarak. Jarak tempuh. Oke, saya rename. Rename. Menghitung jarak tempuh. Rename. Rename. Jarak tempuh. Nah, oke. Nah, itu ya, menghitung jarak tempuh. Ya. Ini kasih judul aja jarak tempuh gitu misalnya. Jadi buat algoritmanya dulu ya. Jarak tempuh. Oke. Rumusnya adalah S sama dengan V kali T. Ya. Oke. Kita buat di dalam tanda ini ya. Slash ini bintang itu adalah agar saya bisa membedakan ini adalah bagian algoritmanya. Ya. Sekarang variabelnya. Kalau kita buat suatu program, kita tentukan outputnya tadi apa? S. Oke, S ya. Saya buatnya dalam bentuk notasi Java aja biar kalian mudah ya. Oke. S-nya misalnya semuanya integer ya. S, kemudian inputnya adalah V dan T. Oke. Atau kita langsung real aja boleh ya, bilangan real. Oke. Ya. Jadi ini deklarasi datanya kita udah bikin gaya Java. Oke. Terus algoritmanya, apa yang diinput tadi ada V ya, kemudian T. Nah, langsung aja langsung ya, nggak usah satu-satu. Oke. Terus apa lagi? Outputnya adalah S ya. Outputnya adalah S. Oke. Ya. Sekarang prosesnya apa? Prosesnya adalah S sama dengan V dikali dengan P. Oke. Nah, ya. Nah, ini algoritma yang simple ya. Segini nih. Mulai dari ini sampai sini. Ya. Oke. Sekarang algoritma ini kata saya udah bisa dikonversi satu-satu ke program. Oke, saya terjemahkan dulu ke sini ya. Oke, gini dulu. Sini aja dulu. Nah, ini ya. Kita buka ini komennya. Kita akan terjemahkan ya. Pertama apa? Pertama adalah tipe datanya. Oke, real real kalau di Java jadi apa? Oh, mau jadi float boleh, double boleh, float misalnya ya. Oke, ya. Terus tinggal dikasih titik koma. Dah, ya. Kemudian algoritma ini boleh kita hapus saja. Nah, input. Nah, ini kan input nih panjang ya. Kita koma aja nih. Copy aja nih. Ada dua yang akan diinput. Oke. Satu dulu aja kita copy. Karena ini cuman template-nya aja. Oke. Copy. Nah, yang akan kita input itu adalah yang pertama V ya. Input V. Oke. Baca V-nya. Nah, V-nya kan tipenya next float. Jadi berarti ini ganti dengan next float. Oke, dah ya. Kenapa dia salah? Coba kita cek. Oh, ini yang salah di sini ya. Gak apa-apa. Ini satu lagi.
Kita copy lagi. Copy, nggak apa-apa satu. PT sekarang ya. Paste. Nah, oke. T. Ini adalah T. Oke, ini kita hapus. Masih salah. Ini apa yang salah? Hmm. Oh, SC-nya belum ada. Ini scannernya. Scannernya kita pindahkan ke atas. Kan? Ya, ya karena kita ada pembacaan input. Jadi scannernya jangan lupa ya library-nya. Oke. Terus apa lagi? Ini yang kurang titik koma. Oke. Sekarang output. Nah, kita copy lagi ini. Kita ganti dengan format Java. Kan panjang nih, saya aja males ngetiknya. Ya, jadi saya pakai input output aja. Sekarang hasilnya adalah S, yaitu udah selesai. Ya, ini nggak ada, selesai. Oke, ini hapus semua nih bawah. Sudah? Nah, udah jadi kan program kita gampang ya. Jadi yang kalian akan perlu buat di ujian cuma yang ini ya. Ini saja nih. Oke. Nah, yang ada di dalam kurung apa? Slash bintang bintang slash. Nah, di antara ini aja. Ini adalah yang kalian perlu buat nanti di sana. Ini juga nggak ada nggak apa-apa. Ya, segitu ya. Paham? Nah, sekarang kita ke soal yang kedua. Ini bisa semua tadi? Soal yang kedua ya. Hmm. Nah, ini kan lebih rumit nih, ya. Nah, harus bisa ya. Ini saya kasih waktu 10 menit. Coba dikerjakan. Menghitung nilai akhir NA dan menentukan indeks nilai suatu mata kuliah. Ya, di mana nilai akhir diperoleh dari rumus NA sama dengan 0,3 kali UTS tambah 0,3 kali US tambah 0,25 kali praktikum tambah 0,15 kali tugas. Berarti ini outputnya apa? Yang pertama adalah nilai akhir. Terus yang kedua adalah indeksnya ya. A, B, C, D, E-nya. Jadi ada dua outputnya ya. Yang pertama nilai akhir harus dihitung, kemudian indeksnya. Ya, di mana indeksnya nggak sederhana nih. Untuk penentuan kelulusannya saja, nilai itu ada dipengaruhi oleh dua. Yang pertama juga ada kehadiran. Oh, berarti inputnya ada 5 nih ya. Satu lagi adalah hadir. Selain UTS, UAS, praktikum dan tugas, ada lagi kehadiran. Ya, 5 inputnya. Kemudian yang akan dikomputasi adalah nilai akhir dan indeks. Ya, outputnya 2. Oke, silakan. Penentuan indeks tergantung kepada nilai akhir dan juga kehadiran. Kalau kehadirannya kecil dari 60 langsung nilainya E. Oke, 10 menit ya dari sekarang. Silakan. Saya jeda dulu. Oke. 10 menit ya. Kalian cukup buat algoritmanya ya. Algoritmanya dulu. Nanti codingnya kita kerjakan rame-rame. Bareng-bareng. Biar mudah, algoritmanya juga tadi seperti saya, kalian buat saja di Java-nya ya, di editor Java-nya.
buat saja, tapi sintaknya adalah sintak algoritma. Yang nanti akan mudah kalau kalian tulis di kertas cepat ya. Nggak harus hafal sintak detail dari Java. 10 menit berarti nanti selesainya jam 11 ya. 11 kita cobakan. Oke ya. 12 menit dari sekarang.
Bu, Bu izin bertanya, Bu.
Oke, kita mulai ya. Berarti tadi banyak jedanya harus dihapus itu. Kita mulai untuk soal yang kedua ya. Mencari menghitung nilai akhir dan menetapkan indeks. Siapa yang bisa? Silakan coba. Sudah ada 16 orang yang hadir ya. Ini ternyata ada bagus juga ya sekarang ada Ilham sama Nur. Ininya bisa gerak-gerak. Itu Bu, saya coba buatkan. Benar gak Bu? Di Oke, kolom makanya ini. sharing ya. Saya hentikan nih share saya. Oke, saya senang kalau ada yang mau nyoba. Eh, bagikannya. Oh, salah. Hmm, ini Di itu Bu, udah. di kolom chat. Oh, di kolom chat ya. Iya Ibu. Oke, coba saya lihat ya. Sebetulnya dari Ilham langsung juga nggak apa-apa. Mana kolom chat? Oke. Kenapa nggak ini ya? Ini saya tutup dulu. Chatnya, kolom chat. Di mana saya bisa lihatnya ya? Kok nggak? Oh, catatan. Bukan, di chat kan? Nggak muncul chatnya ya? Hmm. Oh, ini. Ya, ya, ya. Ada di sini. Deklarasi. Oke, saya copy aja ya. Terus kita copy ke sini. Ini belum saya bagi ya ini ya. Berbagi dulu. Bagikan. Oke, kita masuk ke sini. Sekarang soal yang kedua ya. Saya copy dulu. Copy, paste. Nilai akhir. Menghitung ya nilai akhir. Oke. Hmm. Salah, salah. Oke, saya copy lagi. Tadi di Zoom ya. Kok nggak muncul chatnya? Hmm. Salin ke sini. Pas. Oke. Ya. Jadi yang tadi siapa nih Ilham ya? Muhammad Nur Salam Bu. Oh, Nur Salam ya. Oke. Nur Salam. Soalnya tadi apa? Ada 5 input ya. Yang pertama UTS, UAS, praktikum, tugas, dan hadir. Oke. Nah, ini Nur Salam lupa kasih tipenya. Tipenya apa ini? Tipe Eh, oh tipe datanya. real. Iya Bu Ril. Nah, harus nyatakan tipe datanya. Jangan namanya aja ya. Oh harus sama tipe datanya. Iya, ya. Iya Jadi iya. tipe datanya dan nama-nama variabel. Nah, NA juga real kan? Kita Real Bu. tambahkan aja sini ya. Kemudian IDX tipenya apa? Char kalau nggak salah. Kan. Oke, gitu ya. Nah, deklarasi datanya udah oke. Sekarang algoritmanya.
Yang diinput itu adalah, nah inputnya jangan lupa gaya kita tuh dalam kurung ya. Oke, biar mirip sama Java-nya. Dalam kurung, dalam kurung adalah apa yang akan diinput. Biasanya diikuti oleh nama variabel. Oke, ada UTS, ada UAS, ada praktikum, ada tugas, dan ada kehadiran. Oke ya, ini inputnya udah oke. Terus yang dihitung, hitungnya nggak usah pakai kata hitung ya, cukup langsung. Sintaknya mirip dengan Java. Ya, yang dihitung adalah variabel NA, ya, yang didapat nilainya dari 0,3 kali UTS. Nah, kali ini jangan pakai kali, karena udah pakai kali gaya di program, yaitu pakai gini. Ya, bintang ya. Oh iya Bu, Terus, maaf Bu. yuk, ya, Kalau nanti juga kalau di UTS harus pakai bintang gitu. iya, Oh iya iya. ya. Karena simbol 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 untuk kali itu ya dalam notasi algoritmiknya udah juga kali gitu ya. Udah bintang ya. Iya. Kemudian 0,3 ini nggak perlu sih dikurung karena dia prioritasnya udah bener ya. Prioritasnya sudah lebih tinggi dari tambah. Jadi seperti itu juga langsung nggak apa-apa. Ya, oke. Nah ini bintang. Oke, Pak S ya. Tambah. Mau dikasih kurung juga nggak apa-apa, cuman lebih simpel kalau tambah kurung gini ya, karena dia prioritasnya udah bener lebih tinggi dari tambah. Kita kasih kurung kalau mau mengubah prioritas. Misalnya gini, kita kerjakan tambah dulu baru dikali. Nah, kalau seperti itu baru harus dikurung. Ya, oke. Kan ini perkalian dulu ini, baru dijumlahkan. Ya, jadi nah benar ya. Menghitung NA. Nah, cuman outputnya masih kurang nih, ya. Output juga gitu ya. Outputnya seperti ini dalam kurung NA. Kemudian bukan pakai dan, tapi pakai koma, ya. Bukan ID, tapi tadi apa? IDX. X kurang Bu. IDX. Oke. Nah, sebetulnya dari soalnya ada yang kurang, ya. Tadi selain, oke, coba perhatikan ya soalnya. Selain dihitung NA-nya, kita juga menentukan indeks. Tadi salam ya, belum menghitung indeksnya, menetapkan indeks. Pertama harus dicek kehadiran. Lalu kalau kehadirannya besar sama dengan 60, baru tetapkan nilai akhirnya dengan memeriksa nilai NA. Karena ini alternatifnya banyak, berarti kalian harus pakai if dan else beberapa ini. Ya, oke, coba disempurnakan ya. Jadi apa yang belum? Ya, yang belum adalah menetapkan IDX. Nih, saya kasih yang pertama ya. Yang pertama dia harus dicek kehadiran. Jika hadirnya, ini nggak apa-apa ya. Kalau biasa kan ini huruf kecil aja semua biar enak. Tapi oke lah, ini saya besarkan lah. Jika hadirnya lebih besar atau lebih kecil, jadi gunakan sebagai dan tuh yang alternatifnya paling simpel, yaitu kalau dia kecil dari 60 ya. Coba kita lihat lagi ya. Kalau dia lebih kecil dari 60, maka dia adalah E, boleh. Oke. E. Atau kalau mau fokus di sini boleh. Kalau besar misalnya boleh. Mau besar sama dengan 60, berarti kita bisa tetapkan penyelesaiannya. Tapi saya terbiasanya gini. Yang mana yang paling mudah dulu gitu. Nah, yang paling mudah adalah kecil. Oh, yang kecil ini case-nya sedikit kan? Yaitu, nah, dan ya. Boleh kita pakai dan di sini ya. Dan. Oke, atau mau pakai gaya Java awal blok ya.
Karena ini cuma satu baris, nggak pakai saya blok nggak apa-apa ya. Dia nilainya E kan? Oke, kita hitung langsung nilainya sama dengan E ya. Tanda petiknya satu ya, karena dia karakter. Terus else. Nah, else ini baru banyak kasusnya. Nah, karena banyak, saya apit dengan kurung kurawal buka tutup. Jadi perhitungannya nanti harus dalam tanda kurung ini, ya. Ini kalau di notasi yang di buku, ini else-nya saya apit dulu dengan begin, terus di sini end div gitu ya, ya. Yang penting kalau misalnya nggak ada, kenapa di dalam bahasa pemrograman itu diakhiri dengan batas-batas yang jelas, misalnya titik koma, terus ada kurung buka, kurung tutup untuk blok. Karena dia sifatnya adalah compiler, dia akan baca per karakter. Jadi identifikasi ininya harus jelas ya. Bloknya itu akhir dari instruksi. Karena dia baca per karakter. Beda dengan mata kita nih. Kalau kita tulis. Blok itu cukup ditandai dengan indentasi gitu ya. Spasi yang menjorok ke dalam. Kelihatan bloknya. Tapi kalau compiler, dia harus ditandai dengan simbol yang khusus awal dan akhirnya gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini kalian tetapkan lagi nih pasti di dalamnya ada if lagi. Ya. If yang pertama yaitu kalau kita periksa berdasarkan nilai NA. NA-nya berapa tadi? NA besar besar sama dengan 85 dia A gitu ya. 85, 70, 55, 30. Oke. Nah, NA besar sama dengan 85, maka dia tadi apa? Nilainya IDX-nya sama dengan A, ya kan? Oke. Jika tidak, else. Nah, diapit lagi dengan else. Jangan lupa kasih lagi kurung ya. Nah, oke. Kurung yang menandai awal blok lagi. Di sini kan kalau dia nggak lebih besar dari 85 berarti kan dia lebih kecil ya. Jadi di else nih pasti dia sudah lebih kecil dari, nah kita boleh tanda ini. Pasti dia sudah lebih kecil dari 80 ya. Dia sudah lebih kecil dari 85. Jadi kita nggak usah periksa lagi apakah dia lebih kecil dari 85 di sini. Kenapa? Karena dia adalah else dari kasus yang NA besar sama dengan 85. Jadi di sini kita cukup memeriksa alternatif kalau dia lebih besar dari 70. Oke, ini ya. Jadi cukup periksa di sini if NA besar sama dengan 70. Oke. Berarti dia apa? Berarti IDX-nya sama dengan B. Ya. Ups. B. Oke, silakan lanjutkan. Nah, jika tidak, else. Nah, else lagi kan? Nah, blok lagi. Tutup lagi dengan blok langsung ya. Berarti di sini dia pasti sudah lebih kecil, NA-nya pasti lebih kecil dari 70. Nah, oleh sebab itu kita nggak perlu lagi periksa ya. Apakah dia lebih kecil dari 70? Cukup diperiksa dengan case berikutnya, yaitu besar sama dengan 55. Ya. Coba selesaikan. Coba selesaikan. Bisa? Jadi kalau misalnya seperti yang dibuat oleh siapa tadi namanya? Itu baru nilainya baru separuh menurut saya ya. Paling nggak 60 lah. Karena bagian yang paling pentingnya
memeriksa indeksnya, menetapkan indeksnya, kan ini cukup rumit, itu belum dikerjakan. Ya, kira-kira seperti itu ujiannya. Oke, bisa selesaikan? Bisa, Bu. Ya, cobain ya. Saya tunggu nih ya. Dia sampai case-nya itu nilai C, D, dan E-nya dapat ya. Oke, ada yang mau nyoba? Sambil ngoding, silakan. Setelah itu ikuti dengan cara codingannya, ya. Nah, biasakan dengan indentasi, jadi kurung buka kurung tutupnya kelihatan pasangannya ya. Pasangannya kelihatan seperti ini ya. Ini mirip si else yang ini. Terus yang ini adalah mirip else yang ini. Ya, sejajarkan. Oke, ada yang bisa? Oke, biar menghemat. Belum beres. Udah bisa, coba silakan. Saya hentikan berbagi ya, sebentar. Saya hentikan berbagi. Oke, dilanjutkan lagi merekamnya. Rekam lagi. Jedanya jeda layar tadi. Oke, saya coba silakan bagi Nur Salam atau siapa tadi ya? Silakan, mau Ada. coba? Mm-mm. eh, saya udah dikirim di kolom chat. Bentar. Oh, yang versi yang ini ya, Nur Salam ya. Oh, Codingannya bukan, Bu. ya, 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 ya. Saya coba ya. Oke, kita tinggal copy sedikit ini. Oke, salin. Oke, saya ini kan dulu sharing ya. Sharingnya belum.
Oke, saya cobakan yang punya Nusalam ya, versi yang Nusalam buat. Saya timpa aja deh ini, saya timpa aja. Oke, ini ya. Kita lihat. If hadir kecil dari 60, maka indeksnya sama dengan E. Nggak usah pakai titik koma, ya, karena masih algoritma. Else, if NA besar sama dengan 85, maka indeksnya A. Oke. Else, if NA kecil dari 70, jangan kecil ya. Harusnya apa? Selalu besar, konsisten kita. Ya, besar dulu karena dia kecil dari 85, besar dari 70. Jadi di sini hati-hati ya. Besar. Besar sama dengan 70 ya. Maka indeksnya B. Benar ya? Oke, dia kalau besar dari 70, besar sama dengan 70, indeksnya B. Jika tidak, if NA besar sama dengan 55, ya, maka indeksnya adalah C. Else, maka if NA-nya besar sama dengan 30, maka indeksnya C, D. Jika tidak, else indeksnya sama dengan E. Boleh ya, gini. Seperti ini juga boleh, ya. Langsung else if gitu. Kalau tadi saya kan dikurung dulu nih setelah else-nya boleh. Langsung gini juga boleh, ya. Oke. Cuman tadi saya untuk kasusnya setelah if itu saya nggak kasih kurung. Kenapa? Karena kebetulan dia hanya satu instruksi. Kalau mau dikurung dua-duanya boleh. Bagian then-nya dikurung, bagian else-nya dikurung boleh. Ya. Oke. Nah, tinggal output ya. Nah, ini. Sekarang kita coba coding ya. Coding ke sini. Copy, kita coding setelah ini saja. Ya, sekarang ini real jadi plot. Ya, plot, tambahkan titik koma, beres. Terus ini tetap char. Ya, oke, dikasih titik koma. Algoritmanya boleh diginin dulu juga boleh. Input, nah sekarang ada 5 yang diinput ya. Kita copy saja ini. Copy. Ada 5 ya, jadi saya banyakin sekalian. Pas. Satu lagi. Oke, ya. Hmm. Oke. Ya, nggak apa-apa. Ini satu yang pertama yang dibaca adalah UTS misalnya. UTS, UAS, kemudian praktikum, kemudian tugas, kemudian hadir. Oke. Ini UTS, UTS, UAS, praktikum, hadir,
tugas, tugas hadir. Oke. Nah, udah ya, ini nggak ada. Jadi satu instruksi input ini jadi 10 instruksi karena 5 parameternya. Nah itu ya, kenapa saya minta kalian cukup tulis dalam notasi algoritma. Karena menyederhanakan hal-hal yang nggak terlalu penting ya, yang bisa disingkat gitu ya. Bukannya nggak penting, bahwa itu polanya udah jelas gitu. Nah, ini kenapa? Karena ada yang kurang praktikum. Oh, ini Queen. Ya. Nah, sekarang kita hitung NA-nya seperti ini. Ya, udah. Kenapa ada salah? NA. Kenapa itu? Oh, double to float. Nah, ini karena 0,3, dia nggak bisa float ya. Ternyata harus double. Ya, nggak apa-apa. Berarti semua diganti next float-nya dengan, ya, biar cepat gimana? Pakai gini nih, edit, replace ya. Find and replace. Next float. Hmm. Nah, next float diganti dengan next double. Ya, jadi cepat ya. Tuh, mana ya? Nggak terganti gitu. Hmm. Dengan next double. Harusnya udah terganti dia. Hmm? Iya. Oh ya, ini. Dah. Hmm. Udah ganti ya. Nah, next double sudah. Sekarang if hadir kecil dari 60. Nah, ini tinggal nambahin titik koma, ya kan? Kemudian ini juga tinggal tambahkan titik koma. Ini titik koma. Ini titik koma, titik koma. Jadi titik koma itu ada ketika kita ngoding aja. Ini juga ya. Nah, ini diganti dengan tadi ya. Copy ya, yang kita outputkan itu adalah 2 ya. Pertama yang di-outputkan adalah nilai akhir. NA adalah ditambah NA. Oke. Lalu ditambah berikutnya adalah, nah biar dia pindah baris ya. Oke. Kita tambahkan slash N. Itu membuat dia pindah baris. Yang berikutnya IDX. IDX titik 2 ditambah IDX. Oke. Nah, udah gitu aja. Satu baris. Ya. Oke. Tapi ini jadi dua baris loh. Dengan adanya slash N itu. Ini saya hapus. Kita coba run. Ya. Run. UTS-nya misalnya 80, 90, 67, 78. Hadirnya 90. Nilainya 72,7. Ini nggak boleh kita cuman sekali ya. Nggak cukup. Nggak cukup ngujinya sekali. Kita cobakan hal yang penting nih. Yaitu kalau UTS-nya kecil dari 50. Benar nggak dia langsung dapat E? Harusnya ini kita breakdown ya. Tapi nggak apa-apa. UTS. Oh, UTS-nya cuma 8 ya. 56, 67, 89, 23. Nah, karena hadirnya kecil, dia langsung nilainya E gitu ya. Benar ya. Nilai perhitungan nilai akhirnya benar.
Terus kalian harus coba di mana nilainya tuh memenuhi B, memenuhi C, benar nggak? Kalau sudah dicobakan semua berarti kita yakin algoritmanya benar gitu ya. Mengantisipasi nih ada yang mungkin salah. Jadi biasakan untuk mengujinya pada setiap kasusnya itu kita lengkap uji. Kasusnya kan di sini ada di mana outputnya E, outputnya A, outputnya B, outputnya C, outputnya D dan E lagi, tetapi karena nilai akhirnya yang kecil. Jadi itu dicobakan satu-satu semua. Baru kita yakin programnya benar. Gitu ya. Sudah, soal nomor 2 udah. Sekarang kita cobakan soal nomor 3. Nomor 3 ya. Soalnya gini nih, lebih rumit sedikit ya. Oh, dia cuma 3 soal. Nah, nih yang ketiga. Perhitungan gaji pegawai. Nah, ini karena lebih rumit nilainya besar ya. Hampir sama rumitnya dengan tadi. Di mana nilai total pegawainya adalah penjumlahan antara gaji pokok, tunjangan, dan bonus. Besar tunjangan berdasarkan golongan dihitung dari gaji pokok. Sedangkan besarnya bonus sudah tertulis besarannya sesuai dengan golongan. Nilai gaji pokok berdasarkan golongan dan golongan dimasukkan dari keyboard. Komposisi gaji pegawai terlihat di tabel di bawah ini ya. Nah, buat algoritmanya. Jadi, di dalam kasus ini ada yang namanya golongan. Ya, itu adalah golongan kepangkatan dari pegawainya gitu ya. Di mana golongan ini akan menentukan besaran gaji pokok dan besaran dari tunjangan juga bonus ya. Jadi perhitungan nilai pegawai ditentukan oleh 3 elemen, gaji pokok, tunjangan, dan bonus. Di mana ketiga elemen ini ditentukan oleh golongan. Jadi apa sih outputnya? Outputnya adalah gaji, ya, total gaji. Jadi yang diminta dihitung adalah total gaji, ya. Kemudian yang diinput apa? Yang diinput pertama pasti golongan, lalu gaji pokok, lalu tunjangan dan bonus. Karena ini gaji, dia rutin bulanan ya. Nah, hasil bulanan. Tidak ada perhitungan lembur-lembur di sini karena dia gaji dari sifatnya rutin gitu lah, terima bulanannya. Jadi yang menentukan di sini adalah golongan. Oke, silakan saya tunggu 10 menit ya. Saya tunggu 10 menit. Baik, kita lanjutkan ya. Sudah ada yang bisa? Bagaimana? Lebih sulit? Lebih rumit sih. Tidak. Jadi kuncinya ya, kuncinya algoritma tuh kita tenang, tenang ya. Walaupun ini kelihatannya soalnya panjang gitu. Menurut saya ini lebih sederhana dari yang tadi. Ya, lebih sederhana dari soal 2 ini. Di mana case-nya juga 5 kan ini ya, malah 6 dengan yang nilai E karena tidak hadir. Ini case-nya 6. Terus karena ini yang soal nomor 2 analisis kasusnya itu berdasarkan pada nilai akhir, di mana nilainya itu tipenya double, bukan tipe integer, ya. Maka kita tidak bisa pakai case, ya, harus pakai if yang kelihatan rumit. Nah, di sini faktor penentunya kan golongan, di mana golongannya ini kalau kita lihat, dia bisa kita kasih tipenya adalah karakter. Nah, karena tipe golongannya karakter, di mana dia akan menentukan perhitungan nilai total, gaji pokok dan nilai totalnya itu ya, gaji pokok, tunjangan, bonus, karena dia akan menentukan ini, maka kita bisa pakai switch ya.
nggak pakai if, maka dia akan lebih sederhana. Nah, itu kuncinya ya. Coba saya tunggu lagi 2 menit lagi. Atau dilanjutkan aja. Oke, kita lanjutkan ya. Saya lanjutkan tapi dengan angka-angka yang nggak persis sama ya, biar nggak usah lihat-lihat ke sini. Oke, kita copy dari sini, yaitu menentukan nilai akhir. Saya copy dari sini. Copy, pas. Gaji total. Gaji total. Oke, pegawai. Oke. Nah, gaji total pegawai mana dia? Nih, ya. Ini akan lebih mudah ya. Pertama, tadi faktornya adalah golongan ya. Jadi gaji ini boleh kita bikin real. Tadi ada gapok. Saya sukanya huruf kecil aja, jadi nggak rumit. Gapok. Kemudian ada tunjangan, tunjangan, ada bonus, bonus. Oke. Ya. Kemudian yang menentukan tadi adalah golongan. Golongan. Terus yang dihitung tadi adalah gaji total. Saya tulis saja GT ya. Oke. Jadi yang diinput 4 ya. Oke, inputnya adalah pertama golongan, yang kedua gapo. Golongan aja yang diinputnya kan. Oke. Jadi yang diinput adalah golongan saja. Ya. Kemudian ini sebetulnya dibawa ke bawah ini justru dihitung terakhir nanti saya pindahkan ya. Cut. Oke. Dia yang dihitung tadi apa? Oke, rumusnya tadi ini yang kita hitung adalah gaji total. Gaji total tadi rumusnya apa? GT itu didapat dari penjumlahan ya. Oke. Jumlahnya adalah gapok ditambah tunjangan ditambah bonus. Oke, bonus. Nah, outputnya GT. Oke. Nah, sekarang di sini kita akan mengubah ini pakai case aja ya. Switch. Switch-nya apa tadi? Switch-nya adalah berdasarkan golongan. Boleh kita gaya Java aja ya. Switch. Oke. Switch golongan ya. Ini kan? Oke, jangan lupa kurung buka, kurung tutup. Ya. Nah, sekarang kita tetapkan case-nya. Case-nya tadi ada ya. Setiap pakai kalau di Java, setiap switch tuh setiap case kayak kasusnya kita awali dengan case ya. Mirip dah, kita buat mirip aja dengan Java atau dia sederhana. Case dia adalah A. Oke. Nah, tetapkan apa? Ya. Case dia adalah A, tadi gapoknya berapa? Misalnya gapoknya adalah sama dengan 2 juta. Oke, 2 juta. Terus, apalagi? Tunjangan saya bikin menyamping aja biar cepat. Tunjangannya misalkan sama dengan 100.000. Karena dia nggak sama yang beda, beda ya. Oke. Terus bonusnya sama dengan 0 misalnya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita copy aja ini. Untuk sebanyak kasusnya.
Sebanyak kasusnya ada 5 tadi ya. Oke. Nah, ditambah dengan default atau else kalau dia tidak terpenuhi salah entry gitu ya. Nah, kita tulis saja kode output ya di sini ya. Di sini kita kasih aja GT-nya. Oh, ini gapok sama dengan 0, tunjangan 0 ya. Kemudian bonus sama dengan 0. Karena salah ya. Oke. Jadi kalau dia 0 berarti inputannya salah. Oke. Jadi ini defaultnya sama dengan else ya. Artinya tidak ada yang memenuhi. Ini B, ini C, ini D, ini E. Oke. Nah, ini kalian ubah-ubah aja nih variasi nilainya. Misalnya ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini juga 2, 3, 4, 5 ya. Ini misalnya 50.000, 100.000 ya. Ini kopi-kopi aja nih. Kalau sama juga nggak apa-apa. Ya, gitu. Nah, semudah kan? Mudah ternyata. Jadi kuncinya kalian nggak boleh panik gitu ya. Lihat, soalnya susah. Tenang, tenang, tenang. Pikirkan apa yang menjadi output, apa input yang harus di entry, apa variabel yang harus ditetapkan atau dihitung. Nah, tenangkan. Terus bagaimana tuh alur komputasinya, alur logiknya? Kita buat di sini. Nah, sekarang gimana kalau ini kita buat ke Java-nya? Oke, saya copy aja nih. Copy. Ya, ini ya. Char golongan. Oke. Terus inputnya tadi adalah gapok. Gapok. Bukan gapok inputnya. Golongan aja kan. Golongan. Tapi dia pakai, nah ingat ya. Karakter itu kita pakai next, kemudian diambil yang pertama ya pada posisi 0. Oke, ini cara kita menginput karakter, input golongan. Jadi kan cuma satu ya, golongan aja. Ini dihapus. Oke. Nah, outputnya tadi adalah gaji total, gaji total. Nah, di sini GT. GT ya. Kalau mau ditampilkan semua gapoknya boleh, kalian atur-atur aja gitu ya. Sekarang gimana nih ngubah switch ini? Nah, karena saya sudah meniru persis ya, persis gaya Java, cuman ditambahkan nanti titik koma aja ya. Terus tanda blok dari switchnya. Nah, kita tinggal edit sedikit aja nih. Ya, si golongan gapok, jangan lupa titik koma di sini. Ya, di sini juga titik koma. Ya, terus di sini juga titik koma. Nah, karena ini case-nya udah selesai di sini, jangan lupa kita kasih break. Oke. Nah, ini juga titik koma. Titik koma. Titik koma. Break. Ya, ini juga titik koma. Titik koma. Titik koma. Break. Ini ada break juga. Break.
break, break. Nah, oke, ini tinggal break lagi, dua lagi. Titik koma, titik koma, titik koma, titik koma. Oh ini sini. Titik koma, titik, titik koma, titik koma. Ini titik koma, titik koma. Nah, di sini kita agak hati-hati ya. Ini kayaknya perlu karena nggak ada batasnya atau ini udah bisa dianggap batas ya. Ya, nggak apa-apa kalau gitu. Ini NA nggak ada ya. Ini saya hapus. Karena apa? Karena dia dihitung totalnya di akhir ya di sini. Oke, gaji total. Nah, sekarang kita menghitung gaji total ya. Oh ya, ini dia. Gaji total tadi GT ini ya, ditaruh di bawah. Copy. Nah, ditaruh di sini tadi. Posisinya kan di sini ya. Nah, tinggal dikasih titik koma, beres. Ya. Kalau jadi sebetulnya yang penting tuh kalian bisa membuat algoritmanya loh. Karena konversi ke codingannya itu disesuaikan dengan sintaknya. Karena kita udah meniru sintak Java, jadi effort ngodingnya udah nggak besar. Ya, oke, saya run nih. Golongan misalnya A, ya. Oke, gaji totalnya 21 juta. Silakan dihitung sendiri. Benar ya? Kemudian kalau B, nah segitu. C, ingat ya, harus telaten mengujinya satu persatu. Walaupun kalian udah yakin benar, tapi tetap harus diuji. Kadang-kadang mata kita ada yang luput gitu. Ya, ada yang nggak terantisipasi. D, segini. Terus sekarang E. Jadi setiap case output tuh harus dicoba. Sekarang yang enggak, yang kita masukkan golongannya salah. Saya minta masukkan misalnya T gitu ya. Nah, betul ya gaji totalnya cuma 0. Karena salah golongannya. Oke, begitu? Silakan dilihat ya. Ini dia. Demikian untuk hari ini ya. Semoga kalian bisa latihan lagi. Ikuti setiap video sesi pertemuan kita, tidak hanya kelas C, kalian coba lihat juga di A, karena saya kasih latihan yang berbeda, suka kasih latihan yang berbeda ya, mana tahu ada yang menarik di yang saya bahas di kelas lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berbagi. Maaf Bu, ini di Ya, absen. oh ya, absen ya. Sebentar ya, mana rekamannya di sini ya? Oke, daftar hadir dulu ya. Oke, saya